Jadi kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, tetapi hanya bergantung kepada konsentrasi larutan. Sifat koligatif terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan. Nah, sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, baiknya kita pelajari dulu tentang dasar-dasarnya, yaitu tentang perhitungan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan sendiri ada 3, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jadi, molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu mol per volume, atau kalian juga bisa cari dengan cara massa jenis dikali 10 dikali persen per mr atau AR. Kemudian yang kedua itu molalitas. Molalitas atau simbolnya itu M kecil, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Jadi kalau misalnya diketahui, karena kebanyakan yang zat itu diketahui masanya dalam bentuk gram, maka rumusnya mol dikali 1000 per gram pelarut. Jadi yang pernya itu gram pelarut, bukan gram larutan, tapi gram pelarut. Jadi kalau misalnya ada 10 gram larutan X, 10 gram senyawa X dilarutkan dalam 90 gram air, pelarut air. Maka yang dimasukkan itu cuma yang 90 gram, karena yang digunakan di sini cuma gram pelarutnya. Kemudian yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol itu disimbolkan dengan X. Nah, fraksi mol itu adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan. Dalam fraksi mol itu ada untuk fraksi mol zat terlarut didapatkan persamaan mol zat terlarut per mol larutan. Mol larutan itu rumusnya kan mol larutan itu NL lah. NL sama dengan NT ditambah NP, kan? Kalau mol larutan. Jadi untuk fraksi mol zat terlarut yaitu mol zat terlarut per mol larutan. Kemudian untuk fraksi mol zat pelarut yaitu mol pelarut per mol larutan. Nah, dari sini kita dapat persamaan yaitu XT ditambah XP sama dengan 1. Ini contoh soal. Jadi contoh soal, suatu larutan HNO3 berkadar 94,5% bermassa jenis 1,25 gram per mililiter. Hitunglah molaritas larutan. Nah, ini kan yang ditanya molaritas, berarti M besar. Karena itu rumusnya, tadi kan ada 2 rumus. Ada yang mol per volume, ada juga yang massa jenis dikali 10 dikali persen per mr atau AR. Nah, di sini kan ada persen diketahui dengan massa jenis, berarti kita pakai rumus yang kedua, yaitu molaritas sama dengan 10 dikali massa jenis dikali persen per mr atau AR. Nah, jadi masukkan saya yang diketahuinya. 10 dikali massa jenisnya 1,25 dikali persen 94,5 per mr-nya berapa? HNO3. Yaitu 1 ditambah 14 ditambah 48 per 63.
Jadi hasilnya 18,75 molar. 18,75, satuannya M besar, molar. Kemudian yang untuk yang kedua. 4 gram NaOH dilarutkan dalam 400 gram air. Tentukan molaritas larutan tersebut. Tentukan molaritas larutan tersebut. Kalau molaritas berarti M kecil. M kecil itu rumusnya N dikali 1000 per gram pelarut. Pelarut kan, GP itu gram pelarut. Jadi masukkan deh untuk molnya itu kan massa per mr. Jadi massanya NaOH 4 per mr-nya itu mr-nya NaOH itu 40 kayak ya, 40. Dikali 1000 per 4 itu gram pelarut. Pelarutnya kan cuma air. Jadi ini dia tidak ditambah, bukan gram larutan. Kalau gram larutan berarti 400 ditambah 4. Karena zat terlarut ditambah pelarut. Cuma kalau di molalitas itu yang digunakan cuma gram pelarut. Berarti per 400. Sama dengan ini habis sama ini habis sama ini habis sama ini. Jadinya 1/4 atau 0,25 molal. Kemudian nomor 3 yaitu fraksi mol urea 10% mr sama dengan 60 dalam pelarut air murni adalah nah itu kan diketahui fraksi mol massa ureanya 10%. Jadi misalnya kita ibaratkan itu massa larutannya 100 gram kan. Massa larutannya 100 gram berarti massa ureanya itu 10% dari 100 gram yaitu 10 gram. Jadi mol urea atau N saja ya. N urea itu kan tadi diketahui itu 10 gram kan. 10% dari 100 gram. 10. Rumus mol itu massa per mr, jadi 10 per 60. Sama dengan berapa tuh? 1 per 6. 0,1. Kemudian N air sama dengan sisanya berarti 90 per 18. 18 ini mr-nya air. Nanti dapat 5. Nah, untuk rumus fraksi mol urea, berarti kan itu yang ditanyakan fraksi mol zat terlarut kan. Berarti rumusnya itu NT per NT ditambah NP sama dengan fraksi mol urea yaitu 0,167 per 0,167 ditambah 5. Nanti dapat hasilnya itu 0,03. 0,03. Gitu deh. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah dari diagram fase P atau T. Ini sebenarnya tidak terlalu penting sih kalau dipelajari di tangan.
untuk ulangan nanti. Ini cuma diagram fase yang menunjukkan bahwa di dalam tiap fase itu ada sifat koligatifnya. Jadi kita skip saja ya. Nah, kemudian masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan terdiri atas penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, untuk sifat koligatif larutan sendiri itu berbeda antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk yang pertama ini kita bahas dulu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi yang pertama itu penurunan tekanan uap. Penurunan uap atau disimbolkan dengan delta P adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Nah, dalam penurunan tekanan uap larutan ada namanya terdapat hukum Raoult. Hukum Raoult itu menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut dipengaruhi oleh tekanan uap larutan. Nah, sehingga didapatkan persamaan bahwa tekanan uap larutan atau P sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Nah, kemudian di sini kita itu terserah sih kalian mau kasih simbol apa, cuma di sini saya menggunakan untuk yang ada tanda 0 di atasnya itu yang seperti ini, itu dia artinya pelarut. Tapi terserah sih kalian mau tulis PL atau PP begitu. Terserah kalian. Nah, setelah itu diturunkan dapat lagi penurunan tekanan uap yaitu delta P. Nah, P ini kalau P yang di atas ini yang ini itu tekanan uap larutan. Kalau yang ditanyakan penurunan tekanan uap atau delta P, berarti ini rumusnya. Delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Atau kalian juga bisa langsung cari dari rumus ini. Atau fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap pelarut murni. Jadi selanjutnya, nih, contoh soal. Nah, contoh soal fraksi mol fruktosa dalam air adalah 0,2. Tulis dulu yang diketahuinya ya. XT sama dengan 0,2. Tekanan uap air murni pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 76. Berarti P0 sama dengan 76 mm Hg. CM Hg, deng. CM Hg. Maka tekanan uap jenuh larutan pada temperatur tersebut adalah, jadi kita bisa cari, nah kalau untuk rumus tekanan uap jenuh larutan itu kalian bisa cari dari langsung rumusnya yang P sama dengan P0 dikali XP. Kalian juga bisa cari dari delta P sama dengan P0 dikurang P. Biar lebih gampangnya langsung saja pakai rumus yang di atas, biar tidak terbolak-balik. Nah, tadi kan kita ada persamaan bahwa XT ditambah XP itu sama dengan 1. Jadi kalau XT-nya 0,2 ditambah XP sama dengan 1. Berarti nanti kita dapat XP-nya sama dengan 0,8. Nah, tinggal dimasukkan deh ke rumusnya. Berarti P sama dengan P0 dikali XP.
P0-nya 76, XP-nya 0,8. Nanti dapat 60,8 cm Hg. Ingat ya satuannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan titik beku, atau simbolnya itu delta TF. Titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Titik beku tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Air memiliki titik beku normal 0 derajat Celcius karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Penurunan titik beku adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Atau kalian juga bisa gunakan langsung pakai ini. Delta TF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal atau KF dikali molalitas larutan. Molalitas ya guys, M kecil. Oke, langsung saja. Contoh soal. Berapa gram senyawa non-elektrolit Mr sama dengan 60 harus dilarutkan dalam 400 ml air agar membeku pada temperatur min 0,372 derajat Celcius. KF air sama dengan 1,86. Jadi, ini kan yang diketahui apa-apa saja. Yang diketahui itu ada MR-nya kan. MR-nya itu 60. MR-nya ada 60. Terus air itu kan massa jenisnya diketahui 1 gram per 1 mili. 1 gram per mili. Jadi kalau misalnya 400 mili air sama juga dengan 400 gram. Jadi gram pelarut itu 400 gram. Pada temperatur, dia membeku pada temperatur min 0,372 derajat Celcius. Berarti TF-nya itu min 0,372. Nah, sekarang kita hitung. Dari sini kita bisa dapat delta TF itu, bentar ya. Delta TF itu kan sama dengan TF0 dikurang TF kan. Berarti tadi kan TF0-nya itu titik beku pelarutnya kan air, titik beku air itu 0 derajat Celcius. Kan tadi sudah diketahui di sini, itu 0 derajat Celcius. Nih, 0 derajat Celcius. Berarti 0 dikurang min 0,372 sama dengan 0,372. Jadi tinggal masukkan di rumus delta TF sama dengan KF dikali M. 0,372 sama dengan 0,372 sama dengan 1,86 dikali molalitas itu mol dikali 1000 per gram pelarut. Gram pelarutnya kan 400. Berarti langsung masukkan saja. Per 400. Nanti dapat N sama dengan 0,372
0,372 dikali 400 per 1860. Berapa tuh? 0,08. Nah, ini tuh kan rumusnya massa per MR kan? Sama dengan 0,8. Berarti massanya nanti untuk massanya sama dengan 0,8 dikali MR-nya 60. Dikali 60, ya ampun. Sama dengan 4,8. Nah, ini jawabannya. Itu guys yang paling bagus sekali. Gitu. Kemudian selanjutnya kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau simbolnya itu delta TB. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Air memiliki titik didih normal 100 derajat Celcius karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan 760 mmHg atau 1 atm. Kenaikan titik didih adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P kontan. Nah, sebelum itu kalian harus tahu bahwa perbedaan mendidih dan menguap. Nah, menguap itu dia hanya terjadi di permukaan air saja. Sedangkan mendidih dia terjadi di seluruh permukaan air. Kemudian kalau menguap itu dia bisa di segala temperatur. Sedangkan mendidih hanya di 100 derajat Celcius. Nah, itu. Jadi langsung saja ke rumusnya. Rumusnya yang kenaikan titik didih atau delta TB itu titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Nih. Atau kalian juga bisa langsung cari dengan delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Jadi ke dalam 200 gram benzena dilarutkan 6,4 gram C10H8 MR128. Jika diketahui KB benzena sama dengan 2,52 derajat Celcius, maka kenaikan titik didih larutan tersebut adalah, tinggal masukkan deh ke rumus. Dan kan kita punya rumus delta TB sama dengan KB dikali M. KB-nya berapa? 2,52. M itu mol dikali 1000 per gram pelarut. Jadi 2,52 dikali mol massa per MR 6,4 per MR-nya 128 sama dengan bukan sama dengan. Ya, 200 gram. Jadi benzen di sini itu di pelarut ya, guys. Kan zat pelarut. Benzen itu dia merupakan zat pelarut untuk zat organik yang susah larut. Jadi tinggal dihitung 0,63 derajat Celcius. Sebenarnya sifat agregatif ini tidak terlalu susah, guys. Cuma tinggal masukkan rumus saja. Yang penting kalian bisa membedakan yang mana pelarut, yang mana zat terlarut. Itu kan. Yang mana titik didih pelarut, yang mana titik didih larutan. Tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini disimbolkan dengan Pi. Osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni dari hipotonik ke larutannya yang hipertonik melalui membran semi permeabel. Ini kan sebelumnya sudah dipelajari di biologi. Jadi dia dari konsentrasi rendah ke tinggi. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Jadi dia gunanya untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik.
larutan dengan menggunakan pelarut murninya agar si peristiwa osmosisnya itu terhenti. Rumus sama dengan M, ini P sama dengan MR T. Molaritas dikali tetapan 0,082 dikali suhu. Suhunya itu harus dalam Kelvin. Asal mula rumusnya itu dari rumus yang ini. P dikali V dikali N dikali R dikali T. Jadi P itu sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, N per V ini kan sama dengan molaritas. Molaritas kan. Contoh soal tekanan osmotik suatu larutan yang mengandung 1,71 gram zat organik MR342 dalam 300 ml larutan. R-nya itu 0,082 pada temperatur 27 derajat Celcius. Langsung saja. P sama dengan M dikali R dikali T. M itu mol dikali 1000 per mililiter larutan. Kenapa dikali 1000 per mililiter larutan? Karena satuan internasionalnya volume itu kan liter. Nah, sedangkan kalau di kimia, liter itu jarang digunakan. Jadi kita pakai 1000 per mililiter. N-nya 1,71 gram per MR-nya 342 dikali 1000. Ini kali R dikali T ya. Dikali 1000 per 300 dikali 0,082 dikali T-nya. T itu kan di sini masih Celsius kan? Kalian harus ubah ke Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius ditambah 273 nanti dapat 300 Kelvin. 300 Kelvin dikali 300. Jadi ini bisa tembak dengan ini. Apa lagi ya? Ya langsung kalkulator saja. 0,41 ATM. Tuh. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk non-elektrolit selesai sampai situ. Sekarang kita masuk ke rumus larutan, rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, dalam sifat koligatif larutan elektrolit ada yang namanya faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff atau biasa disimbolkan dengan huruf I kecil adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan konsentrasi sifat koligatif larutan. Faktor Van Hoff ini terdapat pada larutan elektrolit. Jadi untuk yang larutan elektrolit, nilai faktor Van Hoff-nya itu I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini contohnya ya. Misalnya, ada, di sini saya mau contohkan yang elektrolit kuat dan satu contoh elektrolit kuat dan satu contoh elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat, kita ambil contoh H2SO4 ya. H2SO4, itu kalau diuraikan, dia itu dari 2H plus ditambah SO4 2-. Kalau ada yang bertanya dari mana dapat koefisien-koefisiennya ini, yaitu disetarakan. Jadi awalnya itu H plus ditambah SO4 2-. Nah, terus disetarakan deh. Nah, dari sini kita bisa tahu jumlah N-nya. Berapa jumlah ionnya? Jumlah ionnya itu N sama dengan 2 ditambah 1. Ini kan 1 sebenarnya, cuman dari tertulis. Kalau misalnya tertulis itu berarti dia 1. Berarti jumlah N-nya 3 kan? Terus masukkan deh ke nilai faktor Van Hoff-nya. Berarti I sama dengan
Jangan di situ deh. Lucu nanti. Ya rumusnya tuh I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Sama dengan 1 ditambah 3 kurang 1 dikali. Nah, alfa itu derajat ionisasi. Seperti yang kita sudah pelajari di kelas 10 bahwa derajat ionisasi asam kuat atau basa kuat itu pokoknya derajat ionisasi elektrolit kuat itu dia sama dengan 1. Jadi untuk yang elektrolit kuat alfanya itu sama dengan 1. Untuk elektrolit lemah dia itu alfanya itu antara 0 dengan 1. Gitu. Jadi dikali 1. Nanti dapat, ini dikurang ya. Nanti dapat 1 ditambah 3 kurang 1 berarti 3 kan? Tetap 3. Nah, dari sini kita dapat persamaan bahwa untuk elektrolit kuat, di sini ya. Untuk elektrolit kuat itu nilai I sama dengan nilai I sama dengan nilai N. Jadi kalian kalau mau cari I-nya tidak usah repot-repot, tinggal hitung saja N-nya berapa jumlah N-nya gitu. Jadi I sama dengan N. Selanjutnya kita buat contoh elektrolit lemah. Jadi untuk elektrolit lemah di sini kita ambil contohnya misalnya apa ya? Misalnya dari yang basa. Berarti Mg, contohnya itu MgOH 2 kali. Ini kan elektrolit lemah kan? Yang biasa ada di obat mah. Ini kalau diuraikan jadi Mg2+ ditambah 2 OH-. Jadi nanti kita dapat jumlah ionnya itu sama dengan 1 ditambah 2. Nanti dapat 3. Masukkan deh ke rumus I-nya. Nah, di sini misalnya diketahui bahwa derajat ionisasinya itu berapa ya? Pokoknya di antara 0 dengan 1. Jadi misalnya 0,5 lah. 0,5. Jadi masukkan ke rumusnya I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. 1 ditambah 3 dikurang 1, 2 dikali alfanya 0,5. Berarti 2 dikali 0,5 kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ini nanti dapat 2. Gitu. Itu untuk cara menghitung faktor Van Hoff. Oke. Nah, ini untuk rumus sifat koligatif larutan sifat koligatif larutan elektrolit. Elektrolit, bukan non ya. Elektrolit. Jadi sebenarnya rumus itu sama dengan yang non elektrolit, cuma untuk di akhirnya nanti tinggal dikalikan I. Tinggal dikalikan faktor Van Hoff-nya. Jadi kayak si ini dikali delta P-nya sama dengan P0 dikali XT dikali I, itu I-nya. Kan? I, kemudian tekanan osmotik P sama dengan MRT dikali I. Pendidikan titik di delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Titik beku delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Gitu. Tinggal dikali I saja belakangnya. Simple sih sebenarnya. Cuma itu tadi perhitungan I-nya bagaimana. Oke, masuk ke contoh soal. Contoh soal, langsung kita kerja aja ya. Tekanan uap jenuh larutan 14 gram CaOH 2 kali dalam 450 gram air jika tekanan uap jenuh air 75,6 cmHg. Berarti ini yang ditanyakan P-nya kan? Yang ditanyakan tuh. Cuma dari sini itu untuk untuk rumus P itu kan dia P0 dikurang delta P. Tidak tahu berapa delta P-nya. Jadi kita cari dulu delta P-nya berapa. Jadi delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. P0-nya itu
75,6 dikali XT itu berapa? XT-nya itu berarti kita hitung saja ya dulu. XT sama dengan NT per NP ditambah NT. NT-nya itu 14,8 gram per berapa mR-nya CaOH 2 kali. MR-nya itu 74 kalau tidak salah. Per NP-nya 450 gram air. Berarti 450 per mR air 18 ditambah 14,8 per 74. Nanti dapat hasilnya itu dapat 1 per 126. Terus dimasukkan di kesini 1 per 126. Dikali I-nya berapa? CaOH 2 kali itu dia kan elektrolit kuat. Jadi untuk I-nya kita hitung di sini saja. I itu kan untuk elektrolit kuat tadi diketahui I sama dengan N. Jadi N-nya berapa? CaOH 2 kali itu dia Ca2 plus ditambah 2 OH min. Jadi jumlah N-nya itu sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti I-nya sama dengan 3. I-nya sama dengan 3. Nanti dihitung-hitung dapat deh 1,8. Terus masukkan ke rumusnya. P0-nya tadi 75,6 dikurang delta P-nya 1,8. Nanti dapat 73,8. Itu deh hasilnya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal kedua. Terakhir kayak ini. Larutan 6,84 gram suatu basa bervalensi 2 dalam 400 gram air membeku pada temperatur min 0,481 derajat Celcius. Jika diketahui derajat ionisasi basa tersebut adalah 0,8 dan Kf air sama dengan 1,85 derajat Celcius, itulah massa atom relatifnya. Jadi, pertama, kalian harus tahu dulu berapa I-nya. Dikatakan suatu basa bervalensi 2. Kan? Suatu basa bervalensi 2, misalnya kita simbolkan itu berarti X, OH, 2 kan? Gitu, pasti kalau suatu basa bervalensi 2. Jadi kalau diuraikan dia jadi X 2 plus ditambah 2 OH min. Sehingga N-nya sama dengan 3. Ya, itu saja. Jadi kita masukkan deh ke rumus I. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah 3 dikurang 1, 2 dikali alfanya. Ini derajat ionisasi basa tersebut adalah 0,8. Berarti dikali 0,8. Sama dengan 2,6 kan? Ya 2,6. Nah, berarti setelah itu apa lagi ya yang diketahui? Delta TF. Nah, di sini kita bisa tahu delta TF-nya berapa. Delta TF itu rumusnya TF pelarut dikurang TF larutan. TF pelarut, TF air itu titik beku air adalah 0 derajat Celcius. 0 dikurang untuk TF larutan di sini dia katakan temperatur air
dia membeku pada temperatur min 0,481. Min 0,481. Jadi TF-nya nanti 0,481. Di sini yang membeku itu temperaturnya ini ya, larutan, karena kalau pelarutnya air sudah pasti diketahui 0 derajat Celcius. Ini kan larutan dilarutkan dalam air dan membeku pada temperatur minus 0,481 derajat Celcius. Gitu. Jadi setelah itu yang ditanyakan MR-nya, massa atom relatif. Kita masukkan ke rumus delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali molaritas dikali I. Delta TF-nya 0,481 dikali KF-nya 1,85 dikali M-nya kita pisahkan saja dulu ya. M dikali I-nya 2,6. Nanti dapat M itu sama dengan berapa? Dapat 0,1. Nah, rumus molalitas itu sama dengan massa per MR dikali 1000 per gram pelarut. Jadi molalitasnya 0,1 sama dengan massa per masanya ketahui ya. Masanya berapa tuh? Ini masanya 6,84 gram. 6,84 per MR-nya yang tidak diketahui dikali 1000 per gram pelarutnya 400 gram air. 400. Berarti nanti ke sini ya. MR itu sama dengan 6,84 dikali 1000 per 0,1 dikali 400 sama dengan 171 MR-nya. Semua tidak ada yang salah hitungnya, guys. Jadi massa atom relatifnya adalah 171. Terima kasih. Jadi sekian mungkin penjelasan untuk sifat koagatif larutan. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya ke WA saya ya. Terima kasih.